Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kalian akan belajar dengan video tentang teks non-fiksi. Apakah kalian sudah tahu teks non-fiksi? Mari kita cari tahu pada video berikut ini. Hello, I'm Retno. Kalian hari ini akan belajar dengan saya tentang teks non-fiksi tema 5 ekosistem. Kompetensi dasar 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, biografi, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, dan karya sastra. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca, dan teks non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam menemukan ide pokok dalam suatu bacaan adalah dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir, gunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yaitu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, tema, alur, setting waktu dan tempat, sudut pandang, amanat, tokoh, dan gaya bahasa. Berikut ciri-ciri teks non-fiksi yaitu bersifat informatif, menggunakan bahasa yang formal, mengandung makna denotatif. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh, menggunakan bahasa ilmiah populer, dan bisa berbentuk pengembangan dari naskah terlebih dahulu. Struktur teks non-fiksi terdiri dari orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang, serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, urutan peristiwa. Teks non-fiksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks non-fiksi murni dan teks non-fiksi kreatif. Nah, sekarang coba kalian cari ide pokok dari teks non-fiksi yang sudah kalian baca pada slide sebelumnya. Bagaimana menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Untuk dapat menentukan ide pokok pada teks non-fiksi, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Selain membaca teks dengan seksama, kalian juga harus membaca teks non-fiksi dengan fokus sehingga ide pokok dapat mudah kalian temukan. Sekian pembelajaran hari ini. Bye-bye.